Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pen Network dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengerjakan tugas sehari-hari tanpa ada hambatan, halangan sedikit pun. Saya tetap mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa klik petir. Orang sudah ramai menyatakan Desember ini akan open-minded, akan muncul harga konsensus. Sebenarnya itulah yang kita inginkan semua, termasuk Nicholas dan core team. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masalah pelaksanaan KYC, yang mana KYC ini belum sepenuhnya dapat terselesaikan dengan baik. Yang diperkirakan awalnya yang KYC itu bisa di atas 50%. Tetapi dalam kenyataan yang lulus KYC hanya 11%. Lebih kurang itu 4 juta orang, lebih kurang 4 juta orang. Sedangkan yang sudah KYC tetapi gagal dalam verifikasi itu jumlahnya ada lebih kurang 56%. Jadi kalau di total yang belum verifikasi tapi sudah lulus KYC itu ada lebih kurang 22 juta lebih. Dan ini menimbulkan masalah. Kemudian core team turun bersama Nicholas membahasnya, kemudian meningkatkan permasalahan KYC. Di awalnya semua permasalahan yang ada di Pen Network ini diselesaikan dengan mesin. Tetapi dengan adanya kegagalan KYC yang susah untuk direvisi, diperbaiki, ya. Kemudian core team membentuk tim-tim khusus, membuat referral untuk menangani permasalahan KYC yang tertunda. Ya, banyak masyarakat yang sudah berusaha untuk lulus KYC, tetapi mesin tidak memberikannya. Apa saja permasalahan itu? Permasalahan itu adalah yang baiknya untuk KYC adalah yang pertama, melakukan foto KTP secara landscape, ya modelnya model landscape. Yang kedua, itu pencahayaannya harus bagus, terang dan jelas. Semuanya terbaca dokumen yang ada di KTP. Kemudian datanya harus terlihat jelas. Yang ketiga, foto memenuhi semua kamera. Jadi dalam mengambil fokus foto, dia harus masuk semuanya. Tidak boleh goyang. Jadi banyak kegagalan itu yang kabur, goyang, yang kameranya jelek. Jadi yang banyak membuat gagal adalah ini adalah model Patrite, ya. Kemudian exposure dan kontras terlalu rendah sehingga kabur dan tak terbaca. Data tidak terlihat dengan jelas, mungkin kamera goyang atau kameranya sudah tidak baik lagi atau rusak atau kaca kameranya kabur. Kemudian banyaknya ruang latar belakang sehingga membingungkan mesin untuk membaca apa yang sudah difoto. Ya, inilah hambatan-hambatan dari KYC. Namun oleh core team, Cheng Diovan, ia menjelaskan lagi bahwasanya untuk pelaksanaan KYC itu ke depannya akan dipermudah. Semua orang dapat melakukan KYC dengan baik. Dan itu terbukti akhir-akhir ini diperkirakan sudah lebih 1-2 juta orang, ya, yang sudah lulus KYC. Karena banyak aplikasi yang kita lihat, mulai dari Malaysia, Indonesia, Kamboja, Cina, dan lain sebagainya, semuanya membahas KYC. Semua pada gembira karena telah mendapatkan KYC. Jadi hampir rata-rata aplikasi di Facebook, kemudian di WhatsApp, kemudian ada lagi di Twitter dan Instagram, semua orang membicarakan tentang kelulusan KYC. Ini membanggakan bagi kita dan mempercepat proses untuk open minded nantinya.
Bukan pionir yang gembira, tetapi Kortim dan Nicholas juga gembira karena keberhasilan untuk KYC ke depannya. Kemudian ada pesan dari moderator Pi Network, Pi saat ini tidak dapat diperdagangkan di exchange. Itu benar sekali ya. Kemudian yang kedua, KYC pengguna pelopor Pi dapat memperdagangkan Pi dengan barang dan jasa dalam ekosistem Pi di aplikasi utilitas toko yang dikembangkan oleh pelopor. Jadi memang banyak toko-toko yang dikembangkan di Cina. Ini bagi orang yang sudah lulus KYC, sudah transfer ke dompet wallet, mereka bisa saja melakukan perdagangan sesama komunitas. Ya, tapi kalau di luar komunitas, di luar jaringan Pi, ini belum bisa diperdagangkan. Itu pesan daripada moderator. Bagi yang telah lulus KYC, yang coba melakukan barter P2P terhadap sesama komunitas, ini membantu pergerakan ekosistem. Kita berharap dengan berkembangnya ekosistem dapat menjamin segera dilakukannya open mainnet dan mengangkat nilai Pi untuk tingkat dunia. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan Pi Network untuk fokus pada dua prioritas. Yang pertama tentang KYC massal yang saat ini sedang berlangsung dan terjadi lulus KYC secara besar-besaran. Jutaan orang lulus KYC ya. Semoga ini segera realisasi untuk open mainnet. Dengan adanya KYC massal yang saat ini sedang terjadi, kemudian orang sudah bisa transfer ke dompet wallet secara otomatis, ya, ekosistem nantinya akan terbangun dengan sendirinya. Jadi KYC dengan ekosistem sangat dibutuhkan. Banyak orang yang lulus KYC kemudian terjadi barter peer-to-peer akan mengangkat derajat nilai ekosistemnya tadi. Nilai konsensusnya akan terbangun. Itu perlu menjadi perhatian semua orang. Buat teman-teman semua yang belum dapat undangan KYC, insya Allah ya, akan dapat semuanya undangan KYC. Ini update berita terbaru dari Twitter tentang KYC oleh Pi Kortim. Semangat buat teman-teman pioner, kita semuanya dimudahkan rezeki insya Allah. Dengan perantara Pi ini kita akan berhasil ke depan. Dan ini ada sebuah video yang saya dapatkan dari aplikasi yang ada di dunia maya yang mungkin dapat membuat semangat teman-teman pioner lebih baik lagi dan lebih percaya kepada Pi Network. Mari sama-sama kita saksikan video satu ini yang membuat kita menjadi semangat melakukan penambangan petir. Difahami, siapa pembeli koin Pi dan bisakah ditetapkan dengan harga mahal? Kortim atau pihak Pi Network akan menentukan harga awal untuk koin Pi yang bertindak seperti pemerintah. Tapi Kortim menyediakan utilitas di awal nggak hanya satu seperti hanya bulog itu. Kortim menyediakan banyak utilitas di ekosistemnya yang bisa bersifat sebagai pembeli koin Pi dengan cara barter dengan barang atau jasa, juga dengan cara tukar dengan uang fiat atau kripto yang lain. Selain itu juga, Kortim tentu juga punya sponsor dan pendukung keuangan untuk modal bila harus membeli koin Pi. Sebagai gambaran, Elon Musk sudah mengucurkan dana untuk beli Pi 1,5 triliun dolar. Selain itu, Amazon juga marketplace lain sudah siap dengan harga tersebut. Exchanger yang sudah siap beli koin Pi dan berada di ekologi Pi juga sudah ada. Juga utilitas yang lain seperti P2Go dan lain-lain, mereka di Open Mainnet sudah siap serempak semua terima transaksi dengan koin Pi sesuai dengan harga yang ditetapkan Kortim saat Open Mainnet. Kalau ada yang jual lagi Pi-nya, tentu Kortim sudah siap dengan mengucurkan modalnya. Tapi dengan bertambahnya waktu, maka utilitas Pi juga akan semakin berkembang dan semakin banyak. Bank Dunia juga sudah berencana untuk menjadikan koin Pi sebagai uang digital global dunia. Maka mau nggak mau bank-bank di berbagai negara pun harus siap untuk terima uang Pi dan membeli koin Pi. Ini juga karena adanya fungsi koin Pi sebagai koin transaksi yang simple, cepat, dan faktor keamanannya juga sifat transparansinya membuat sangat diperlukan untuk transaksi yang besar.
Ingatkah beberapa koin seperti Bitcoin kadang juga untuk transaksi, tapi untuk jangka panjang, gak aman dan gak layak. Pi karena sebagai koin digital punya keunggulan tersebut akan sangat diperlukan di dunia perdagangan di semua lini, dari kelas murah sampai kelas super mahal, dari barang kebutuhan sehari-hari sampai barang tambang, manufaktur, travel, aneka jasa, dan lain-lain. Dengan adanya ekologi yang berfungsi sebagai utilitas, maka Core Team sudah mempersiapkan dan akan lebih memudahkan bagi pengguna Pi untuk mempergunakannya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, dengan fungsinya yang nanti sebagai koin digital global yang diperlukan untuk berbagai transaksi dan dengan keterbatasan jumlah koin Pi dan kelangkaannya, maka mau nggak mau dituntut harga Pi harus mahal.